Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melakukan kajian bulan Ramadan. Nah, kita sambung lagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sunat-sunat puasa. Nah, sebenarnya kalau kita baca di dalam kitab fikih, banyak sekali sunat-sunat puasa, sunat-sunat yang disuruh kita ketika berpuasa untuk melakukannya. Di antara sunat-sunat puasa itu ketika kita berpuasa adalah kita disuruh pada bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, terserah kita mampunya untuk satu hari tadi bacanya, terserah waktunya tadi kapan, siang atau malam. Yang penting kita ada membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini ketika dibaca di bulan Ramadan pahalanya luar biasa dilipat gandakan. Satu hurufnya diberi ganjaran ketika kita membaca Al-Quran 10 huruf, satu huruf 10 pahalanya. Bayangkan ketika kita membaca Alif Lam Mim, sudah 3 huruf. Nah, jadi luar biasa. Jadi kita usahakan sehari ini harus ada membaca Al-Quran walaupun sedikit. Nah, karena menurut penelitian bahwa orang yang membaca Al-Quran ini akan mengakibatkan kepada orang tersebut akan menjadikan seseorang tadi cerdas, pintar dengan sebab Al-Quran. Kenapa? Ya, karena Al-Quran ini mampu membunuh virus-virus, bakteri-bakteri yang jahat yang ada di tubuh kita. Dengan kita membaca Al-Quran, maka virus-virus tersebut akan mati, tidak bergerak lagi. Nah, itu hebatnya ketika kita membaca Al-Quran. Belum lagi misalnya air kita bacakan Al-Quran dengan tidak dibacakan Al-Quran, beda. Air yang dibacakan Al-Quran akan terjadi reaksi ketika diteliti, dan ini pernah diteliti oleh seorang peneliti dari Jepang. Nah, dia menemukan partikel-partikel air tadi berubah menjadi teratur dibanding dengan sebelum dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, jadi kita masih diberi Allah kesempatan, kemudian disehatkan, ada punya waktu yang kosong yang banyak, maka manfaatkanlah dengan membaca Al-Quran, karena ini adalah salah satu daripada sunat-sunat yang disuruh ketika kita dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah kita disuruh memperbanyak bersedekah. Sedekah, apa yang bisa kita lakukan, ya tidak mesti harus misalnya berupa uang, bisa juga berupa barang, makanan, minuman misalnya. Nah, tidak ada batasannya. Artinya semampu kita memberikan makanan tadi kepada siapapun, yang misalnya apalagi digunakannya untuk berbuka puasa, maka pahalanya luar biasa. Bagi orang yang membukakan orang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi, walaupun hanya misalnya satu biji kurma, atau hanya berupa 1 botol aqua yang diberikan lalu diminum oleh orang yang berpuasa tadi. Nah, maka luar biasa pahalanya. Nah, lalu kita diberikan oleh Allah kelebihan ketika di bulan suci Ramadan, maka gunakanlah harta tersebut untuk bersedekah, karena sedekah ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Nah, jadi kalau kita sering bersedekah, maka insya Allah kita akan terhindar daripada bala. Apalagi kita misalnya sering bepergian ke satu tempat daerah yang jauh dari tempat kita berada. Nah, kemudian yang ketiga daripada
sunat-sunat puasa itu adalah memperbanyak sholat sunat. Ya mungkin misalnya di luar bulan Ramadan kita tidak terlalu memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang sunat, misalnya rawatib ataupun misalnya sholat duha, sholat tahajud, sholat isyraq. Nah, bulan Ramadan kita maksimalkan kesempatan yang diberikan melakukan hal-hal yang bermanfaat, khususnya misalnya sembahyang kita jaga. Ketika misalnya qabliyah sembahyang zuhur, kemudian ba'diyahnya, kemudian asar, maghrib, isya dan subuh, usahakan jangan tertinggal karena luar biasa Allah berikan pahalanya sangat besar. Coba bayangkan kalau di bulan Ramadan pahala yang Allah berikan yang sholat sunat yang kita kerjakan sama pahalanya dengan yang wajib. Nah, ketika yang wajib kita kerjakan di bulan Ramadan, apalagi dengan berjamaah, maka kita akan mendapatkan kalau kita angkakan, kalkulasikan dengan angka, maka kita akan mendapatkan 27 dengan berjamaah. Nah, kemudian Allah beri bonus lagi ketika di bulan Ramadan ini, yaitu bonusnya 70 kali. Jadi kita melakukan satu kali sembahyang 27, kemudian dikali 70. Jadi kalau diangkakan 1890 satu kali sholat. Kalau di luar bulan Ramadan 27, ya 27 saja yang kita dapatkan. Nah, tapi ketika kita berada di bulan Ramadan, menjadi satu waktu itu menjadi 1890 kali 5. Coba bayangkan banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan sholat tadi berjamaah. Kemudian lagi diantaranya pekerjaan yang disunatkan ketika kita berada di bulan Ramadan adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, ada kita misalnya kuliah Ramadan, nah usahakan kita hadir di situ. Kemudian misalnya terserah kuliah duha, kuliah sesudah asar misalnya. Nah, yang penting kita bisa hadir di majelis ilmu tadi. Karena ketika kita berada di majelis ilmu, maka luar biasa pahala yang akan didapatkan. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah bisa melakukan hal-hal yang disunatkan di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya yang disunatkan juga ketika kita berpuasa adalah mandi. Mandi tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa mandi itu yang disunatkan adalah sesudah sholat maghrib. Nah, jangan sampai kita mandi sesudah sesudah zuhur sampai maghrib. Nah, di situ antara sesudah zuhur atau sesudah gelincir matahari sampai tenggelam, nah di situ hukumnya makruh. Ya memang agak sepele, tapi kalau kita perhatikan maka kita jaga, kita lakukan, maka kita akan mendapatkan manfaat, yaitu kita akan mendapatkan pahala yang besar. Ya memang agak sulit, repot, karena antara maghrib dengan isya itu waktunya mepet. Nah, tapi kalau kita perhatikan benar betul-betul, maka kita insya Allah bisa melakukan itu. Dan ini jarang orang yang melakukannya, hanya orang-orang tertentu yang memperhatikan. Nah, kalau sholat ya mungkin banyak lah ya selalu diperhatikan orang. Nah, tapi masalah yang kecil-kecil, masalah mandi misalnya tadi, nah itu jarang. Kemudian lagi yang disunatkan ketika kita berpuasa itu adalah memakai minyak harum, tapi waktunya bukan waktu berpuasa. Nah, disunatkan kita memakai minyak harum atau harum-haruman itu adalah ketika sesudah sahur, sebelum memasuki kita sholat subuh. Nah, lalu kita di situ disunatkan untuk mengerjakan atau melakukan memakai wangi-wangian. Nah, karena ketika kita memakai wangi-wangian pada waktu kita puasa, maka hukumnya makruh. Tapi ketika kita memakai sebelum kita puasa, tidak makruh, malah disunatkan. Nah, itu jarang bagi sebagian orang memperhatikan itu. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah sehingga bisa mengamalkan daripada sunnah-sunnah daripada bulan suci Ramadan ini. Demikianlah pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.